Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini di hari yang ke-142 tahun 2024 yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang kelima, dengan perikop Yesus mengutus 70 pengikutnya. Inilah perikop daripada pasal yang ke-10. Nah, kemudian ayat intinya adalah, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Demikianlah pesan dan instruksi daripada Tuhan Yesus kepada semua pengikut-pengikutnya. Setiap memasuki rumah selalu mengatakan, damai sejahtera bagi rumah ini. Mengapa damai? Karena dalam buah-buah roh, damai itu merupakan hasil daripada roh Allah yang berada dalam diri kita. Nah, kemudian dalam perikop Lukas pasal 10 ya, Yesus mengutus 70 pengikutnya. Ini berawal dari perikop sebelumnya. Apa itu perikop sebelumnya? Itu sebuah kampung ya di Samaria ya tidak mau menerima Yesus. Nah, kemudian sebelum Yesus diangkat ke sorga, ia pergi ke Yerusalem ya. Kemudian waktu mau ke Yerusalem, dia menyuruh orang pergi mendahului dia. Itu orang-orang yang disuruhnya itu pergi lalu masuk ke sebuah kampung di Samaria, dan orang tersebut menyampaikan kepada orang Samaria yang di kampung tersebut ya, bahwa Yesus akan datang. Jadi untuk menyambut kedatangan Yesus, apa yang terjadi? Orang kampung itu tidak mau menerima Yesus. Nah, kemudian dari pengikut-pengikut Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, tahu tentang hal itu dengan adanya laporan dari pengikut-pengikut Yesus yang disuruh mendahului mereka ke kampung tersebut ya. Nah, sehingga Yakobus dan Yohanes mengusulkan demikian ya. Yakobus mengusulkan kepada Tuhan. Dia bilang begini,
Tuhan, apakah Tuhan mau kami minta api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang ini? Wah, ini memang pengikutnya sedikit agak berbeda dengan pengajaran Tuhan Yesus ya. Kasih, dan mereka karena tidak mau menerima Tuhan Yesus, langsung mau dibakar katanya, diturunkan api. Nah, Yesus berpaling ya, dia berpaling kepada mereka. Lalu marah kepada mereka ya. Bagaimana sih kalian? Nah, karena ya Tuhan Yesus ya datang ke bumi sebagai anak manusia bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuat orang fasik supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, kira-kira begitu ya. Makanya Yesus marah kepada mereka. Karena itulah mungkin, karena dia bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk membuat mereka benar. Nah, kemudian mereka pergi ke kampung lain. Ya udah, kita tinggalkan saja, kata Yesus ya. Nah, kemudian perikop berikutnya ya, bahwa orang-orang menjadi pengikut-pengikut Yesus. Nah, jadi sementara Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan, ada orang berkata pada Yesus, ya, dibilang begini, Pak, saya mau mengikuti Bapak kemana saja. Wah, enak ya. Jadi dalam hal orang-orang lain, pengikut itu berbicara kepada Yesus. Nah, Yesus menjawab, ya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat berbaring. Nah, ini memang Yesus selalu memakai suatu perumpamaan, karena memang dibilang kalau kepada orang banyak dia memakai perumpamaan, tapi kepada pengikut-pengikut atau rasulnya, muridnya, dia berterus terang ya. Itu sudah dikatakan oleh Yesus itu. Lalu Yesus berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Nah, ini jadi sudah jelas dikatakan, ikutlah aku ya. Nah, tapi orang itu menjawab lagi ya, dikatakan, Pak, nah ini, izinkanlah saya pulang dulu ya, untuk menguburkan ayah saya. Wah, ini masih ada alasan ya. Jadi mau mengikut, tapi ada tapinya, izinkan. Nah, kemudian Yesus menjawab, biarkan orang mati menguburkan orang matinya sendiri. Nah, tetapi engkau pergi ya, dan siarkanlah berita bahwa Allah sudah mulai memerintah. Nah, jadi ada pesan kepada orang itu ya, artinya boleh kau pergi, tapi biarkanlah orang mati ya menguburkan matinya sendiri, katanya. Artinya bertanggung jawab atas dirinya. Tetapi kau ya, dikatakan pergi ya, dan siarkan berita bahwa Allah sudah mulai memerintah. Nah, dengan kepemimpinan Yesus ya, artinya mulai pemerintahan dijalankan ya, berterus terang bahwa penyelamat dunia sudah ada. Nah, kemudian ada lagi orang lain ya, berkata begini ya, Pak, katanya, saya mau mengikuti Bapak. Nah, tetapi izinkanlah saya pulang dahulu untuk pamit. Jadi permisi kepada orang tua untuk mengikuti Yesus. Kira-kira begitu ya. Nah, Yesus berkata,
orang yang sudah mulai membajak, ya, lalu menengok ke belakang, tidak layak menjadi anggota umat Allah. Nah, jadi di sini diminta keseriusan, ya. Kalau memang mau serius ikutlah serius. Tidak ada alasan-alasan lagi yang lain. Itu kira-kira tujuan Yesus. Bagi dia pakai perumpamaan. Orang yang sudah membajak sawah, ya, dia jangan lagi menengok ke belakang, terus saja. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga dikatakan tidak layak menjadi anggota umat Allah. Kalau orang yang pelin-pelan itu tidak layak jadi anggota. Kalau emang ikut, putuskan. Nah, setelah Yesus menyampaikan hal-hal tersebut, maka sampailah kita pada perikop pasal yang ke-10, yaitu Yesus mengutus 70 pengikut, ya. Nah, kemudian setelah itu Yesus memilih 70 orang pengikut, ya. Lalu mengutus mereka. Dan dari 70 pengikut itu, nah ini mungkin kenapa diambil kok 70? Mungkin ini ada hubungannya kalau kita ingat bahwa 70 tahun orang Israel dalam pembuangan di Babilonia, ya. 70 tahun. Nah, makanya mungkin 70 pengikut, ya, ada kaitannya. Mungkin ini hanya masalah angka, ya. Apakah kebetulan, apakah sengaja, hanya Tuhan Yesus yang tahu, ya. Tapi kalau kita menggambarkan ini ada kaitannya dengan 70 tahun Israel, ya, dibuang di Babilonia, ya, di pembuangan. Nah, kemudian Yesus mengutus mereka. Jadi mereka diutus dua orang. Jadi kalau ada 35 mungkin anggota, ya, kali 2 70. Nah, kemudian berdua-dua dan mendahului dia ke setiap kota. Jadi berapa kota? Mungkin ada 35 kota yang dilalui. Mereka pergi mendahului Yesus berdua-dua kepada kota tersebut. Nah, kemudian ada pesan, ya, kepada mereka. Ke setiap kota dari tempat yang hendak dikunjungi. Nah, ini pesan kepada setiap kota, ya. Hasil yang akan dituai, kata Yesus, banyak. Nah, jadi Yesus sudah mengatakan hasil yang akan dituai itu banyak. Artinya tempat-tempat kota itu banyak. Nah, tetapi pekerja untuk menunainya hanyalah sedikit. Jadi dicontohkan kepada satu ladang, ya, sangat luas yang akan dipanen. Tapi yang pemanen itu sedikit, tidak cukup. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebab itu mintalah kepada pemilik ladang, supaya ia mengirimkan pekerja untuk menuai hasil tanamannya. Nah, jadi mereka punya ladang banyak, tapi yang menuai sedikit. Maka mintalah kepada pemilik ladang itu. Nah, jadi maksudnya di sini, ya, mintalah kepada pemilik ladang itu untuk menuai hasil tanamannya. Kemudian Yesus mengatakan, berangkatlah. Jadi ini sangat filosofi. Sebenarnya, ya, pemilik ladang itu adalah Tuhan. Ladang itu adalah manusia. Yang menuai yaitu pengikut yang sudah ditunjuk Yesus. Jadi setiap kalian memenuhi, mintalah izin kepada pemiliknya. Pemilik itu Yesus, Tuhan. Supaya bisa dituai, bisa diajak orang-orang. Berarti tetap dengan berdoa kepada Tuhan. Supaya dia bisa mengajarkan apa berita kabar baik dari Tuhan. Nah, supaya ia mengirimkan pekerja untuk menuai hasil
tanamannya. Nah, berangkatlah. Jadi sangat filosofi ya. Tapi dalam hal ini jelas ya. Yang ladang itu adalah manusia ini semua dan pemilik manusia adalah Tuhan. Kalau kita mau menuai mengajak mereka, kita tetap minta doa, izin, restu dari Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian aku mengutus kalian ya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, jadi artinya Tuhan Yesus mengutus pengikut-pengikut ini di tengah-tengah serigala, ya. Artinya serigala itu adalah mungkin bisa menggigit. Jadi diutus kepada orang yang bisa menentang, bisa memusuhi. Nah, seperti tadi, satu kampung tidak menerima. Nah, kalau tidak menerima, bagaimana caranya? Nah, nanti caranya ada di bawah ini. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, saya akan kirim, utus kalian di tengah-tengah serigala, ya. Nah, kemudian jangan bawa dompet. Tuh, ya. Nah, kemudian juga kantong ya sedekah ataupun sepatu, ya. Dan jangan berhenti di tengah jalan untuk memberi salam kepada seorang pun juga. Nah, ini sangat filosofis sekali. Artinya jangan membawa dompet. Artinya kita harus yakin bisa berbuat baik kepada orang sehingga milik orang itu bisa diserahkan kepada kita. Nah, inilah hamba Tuhan, ya. Jangan memikirkan uang, kira-kira begitu. Kemudian ya, jangan membawa kantung sedekah, tidak perlu, ya. Anda cukup memberitakan firman Tuhan. Kemudian jangan pakai sepatu. Nah, kenapa? Jangan pakai sepatu. Nah, supaya ya tanah itu bersahabat dengan kita. Kira-kira begitu, ya. Jadi apa yang kita jalan itu bersahabat. Jangan pakai sepatu katanya, ya. Jadi tidak ada penghalang lagi antara bumi dan kita, ya. Jadi bersahabat dengan kita tanah tersebut. Nah, kemudian berkat jangan berhenti di tengah jalan. Jangan pantang. Misalnya kita, maksudnya kalau berhenti di tengah jalan nanti bisa tujuan kita ya ke kota tersebut tidak tercapai. Artinya jalan terus. Dan jangan memberikan salam kepada seorang pun juga. Kalau kita memberikan salam, pasti kita akan berbicara sehingga tujuan utama kita mungkin tidak tercapai. Itu kira-kira. Jadi kata Tuhan Yesus harus fokus kepada kampung yang akan dituju. Kemana perginya untuk memberitakan firman Tuhan. Kira-kira begitu tadi, ya. Nah, kemudian masuk dalam perikop hari ini. Inilah modal dasar daripada pengikut-pengikut yang telah dipilih tersebut untuk menguatkan mereka. Bagaimana cara mereka masuk dalam kota, dalam rumah, dalam tujuan mereka. Nah, dikatakan, kalau kalian masuk sebuah rumah, katakanlah lebih dulu, semoga sejahtera Allah dalam rumah ini. Nah, kalau di ayat yang sebenarnya dikatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Kira-kira pengertiannya sama, ya. Kalau kalian masuk sebuah rumah, katakanlah lebih dulu, semoga sejahtera dalam rumah ini. Jadi ada harapan. Artinya, ya, kalau dalam komunikasi sehari-hari, ini dikatakan kesan pertama itu harus menggoda, ya. Artinya kesan pertama menggoda, lah itu kita, kalau kita damai sejahtera bagi kalian rumah ini, kan orang tertarik, ya. Oh, siapa yang tidak senang kalau dikatakan rumahnya damai? Sehingga komunikasi akan enak. Itulah dikatakan oleh para ilmu komunikasi, kesan pertama menggoda, selebihnya terserah Anda. Terserah kita bagaimana mau kita apakan, ya.
Tapi kesan pertama menggoda itu dikatakan tadi. Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera. Inilah perikop hari ini. Setiap kita memulai pembicaraan percakapan dengan siapapun, kita harus memulai dengan kata-kata yang hormat dan baik. Ya. Ada orang mengatakan begini, ya. Pimpinan dalam manajemen, kita biasa coach dalam mengcoach orang. Ya, saya pernah pengalaman dalam mengadakan bisnis coaching, ya, dalam mengcoach orang. Ya. Yang pertama, kita harus masuk daerah persamaan dulu. Daerah persamaan itu disenangi dia, disenangi kita. Nah, apalagi kita masuk daerah kesenangan dia. Caranya gampang. Misalnya, kita sudah tahu orang tersebut adalah hobi main bola, sehingga tiap malam rata-rata menonton bola. Tidak ada di Indonesia, luar negeri, tarik channel. Nah, kita masuk. Salam hormat, damai sejahtera dalam rumah ini. Nah, kemudian, saya melihat kalau pertandingan antara Milan dengan Spanyol, itu sangat cantik pemainnya. Pasti nyambung. Dia akan mengatakan, iya memang itu begini dan begini, nyambung. Nah, inilah kata-kata Yesus itu mengatakan, kalau kita masuk rumah, katakan damai sejahtera. Artinya, kesan pertama menggoda. Nah, sehingga dengan percakapan tadi, akhirnya kita nyambung, berbicara apapun enak. Karena kesenangan dia sudah kita ungkapkan. Ya. Pertama tadi kesenangan sama-sama, umum, universal. Baru kedua adalah kesenangan dia, sehingga dia akan tertarik dengan kita. Nah, inilah ayat hari ini dianjurkan supaya kesan pertama itu menggoda. Nah, kemudian ada lagi dalam sisi lanjutan daripada apabila kita sudah menyampaikan pesan. Kalau di situ ada orang yang suka damai, ya, salam damaimu itu akan tetap padanya. Kalau dia suka damai. Nah, kalau tidak, tarik kembali salam damai itu. Ya, kalau dia tidak setuju, ya udah, buat apa? Toh sudah ada penolakan, nggak perlu kita lanjut. Ya, misalnya nggak perlu kita lanjut. Nah, tinggalkan. Nah, kemudian tinggallah di situ satu rumah saja. Nah, jadi kalau tadi bersambut dengan baik, damai kita diterima, maka tinggallah kita di situ satu rumah saja. Nah, dan terimalah apa yang dihidangkan kepadamu. Jadi kita persuasif, ya, empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Apa saja yang dihidangkan terima. Jangan milih-milih. Kami biasa di kampung saya, kami makan ini, saya makan. Tidak. Apa yang dihidangkan terima. Ini kata Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian sebab orang yang bekerja, ya, berhak menerima upahnya. Nah, jadi kalau kita sudah misalnya melayani orang, ya, memberikan dia supaya bagus, ya, dia berhaklah menerima imbalannya. Itu sudah dikatakan oleh Yesus. Dan juga dalam filosof mengatakan Raja Salomo, bekerja, makan. Yang tidak bekerja, ya jangan makan. Kira-kira begitu, ya. Nah, dan jangan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Jangan. Jadi kalau sudah Anda diterima di satu rumah dan Anda mulai menyebarkan firman Tuhan, jangan karena diminta oleh orang, kamu di sini aja tinggal, ya. Jangan berpindah. Tetap di tempat yang lama, sebab nanti itu bisa mengundang sesuatu yang kurang baik, ya. Nah, makanya Tuhan juga tidak bisa dua majikan kita iakan sekaligus. Karena yang satu bisa dijelekkan, yang lain dibaikin. Nah, ini makanya Yesus mengatakan jangan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Itu maksudnya. Supaya kita fokus, jangan. Karena nanti banyak banyak gunjingan, ya, menggunjing, dan mereka belum tentu niat baik itu menjamu kita. Siapa tahu dia kurang setuju dengan yang tempat kita tempati. Nah, makanya Yesus mengatakan jangan berpindah-pindah. Nah, kemudian ini keputusan akhir ini, ya, yang paling berat sebenarnya, harus diterima. Bila
Anda diterima dengan baik di sebuah kota, ya, dan disambut dengan baik, makalah apa yang dihidangkan di situ kepada kalian, pada kota, ya. Jadi kita tidak ada milih-milih, udah ikutin. Nah, kemudian sembuhkan orang-orang yang sakit di kota itu, dan beritahukanlah kepada orang-orang di situ, Allah segera akan mulai memerintah sebagai raja di tengah-tengah kalian. Nah, jadi Yesus mengatakan segera akan memerintah, karena ini Yesus sebelum naik ke surga. Artinya setelah dia naik ke surga akan datang Roh Allah yang akan memberikan kepada manusia untuk menuntun manusia itu ke jalan yang benar. Itu maksudnya Allah memerintah, Roh Kudus yang akan memerintah, ya. Nah, terus cuma di sini ada yang tidak enaknya nih, ya. Bila kalian tidak diterima, keluarlah ke jalan dan katakanlah, bahkan debu, ya, debu kotamu yang melekat pada kaki, karena tadi tidak pakai sepatu, ya, yang melekat pada kaki, ya, yang kaki, kamu kebaskan sebagai peringatan kepadamu. Jadi dikebaskan artinya, ya itu mungkin, ya udahlah, tinggalkan karena tidak senang. Berarti tidak, rumah ini tidak diberkati, kira-kira begitu, ya. Nah, tetapi katakanlah bahwa sudah dekat saatnya Allah mulai memerintah sebagai raja di tengah-tengah kalian. Nah, kemudian ingatlah pada hari kiamat orang Sodom akan lebih mudah diampuni Allah daripada kota ini. Nah, kenapa Yesus mengatakan Sodom lebih mudah diampuni? Karena dia tidak menyaksikan langsung juru selamat itu waktu mereka mungkin membuat yang tidak baik, ya. Karena dia tidak melihat langsung Yesus. Nah, ini kan sudah melihat langsung Yesus datang. Jadi sudah melihat langsung pun tidak diterima. Makanya dikatakan orang Sodom lebih mudah diampuni daripada kalian. Kenapa? Karena kita sudah melihat langsung, sudah tahu, kok masih tidak percaya. Nah, kalau orang Sodom memang ya masih bisa lah, karena dia tidak melihat langsung, ya, jadi makin bisa mungkin diampuni, kira-kira begitu. Jadi lebih mudah diampuni orang Sodom daripada kalian, karena kita tahu bahwa Sodom dan Gomora itu adalah dihancurkan oleh Allah, karena tidak ada percaya lagi di sana. Bahkan 3 orang pun tidak ada percaya, hanya 1 orang, ya, yaitu si Lut, ya, yang bisa diselamatkan oleh Tuhan, saudaranya Abraham. Nah, kemudian tadi sudah jelas alasan mereka tidak percaya pada Tuhan, karena ya itulah tadi, ya. Sedangkan ada penjelasan lengkap. Mereka tidak percaya pada Tuhan karena belum ada penjelasan lengkap. Nah, jadi jelas, jadi artinya orang Sodom itu masih belum tahu kalau Yesus itu datang, ya. Walaupun nanti di kitab Yesaya itu sudah dinubuatkan. Nanti kita baca dalam perikop bacaan malam, ya. Nah, sedangkan ini jadi manusia telah langsung melihat. Jadi tetap pesan daripada Tuhan Yesus, ya, tetap percaya, taat, setia, dan yakin. Nah, inilah kepada orang-orang yang sudah melihat kenyataan bahwa Yesus sudah ada. Dan tadi dikatakan pada hari kiamat, ya, Yesus akan menghakimi semua manusia, tidak terlepas satu pun. Kemudian kalau kita lihat bacaan pagi, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4, kedatangan Roh Kudus. Nah, atau Roh Allah. Nah, inilah. Jadi Roh Allah ini yang akan memimpin kita, ya, kalau Yesus sudah pergi naik ke surga. Nah,
dalam perayaan Paskah 1 dan 2 ya, sudah kita rayakan kedatangan Roh Allah. Nah, di mana di satu tempat di Yerusalem ya, bahwa di situ berkumpul sekelompok orang, yaitu pengikut-pengikut Yesus plus rasul. Jadi rasul Tuhan Yesus yang 11 orang ditambah 2 orang calon untuk menjadi pengganti Judas, yaitu Yusuf atau disebut juga Barabas atau Justus dan Matias. Nah, kemarin sudah kita dengar bahwa mereka minta petunjuk kepada Tuhan dan diundi, maka terpilihlah Matias sebagai rasul penggantikan Judas Iskariot, sehingga lengkaplah sudah 12 rasul Tuhan Yesus yang akan menerima Roh Kudus di tempat mereka berkumpul. Dan apakah masih ada orang lain di sana berkumpul? Ada. Maria, ibunya Tuhan Yesus, dan saudara-saudaranya semua ikut berkumpul. Nah, dan kemudian kalau kita lihat di sana berkumpul, katanya ada 120 orang. Nah, mungkin termasuk yang 70 orang yang diutus Yesus ikut berkumpul. Jadi mereka ada 120 orang di sana berkumpul. Nah, begitu kita lihat dengan datangnya Roh Allah kepada mereka, itu suara angin yang keras menerpa rumah tersebut sehingga sangat kencang ya, dan mengeluarkan lidah-lidah api ya, lidah-lidah api berterbangan dan hinggap kepada masing-masing rasul, sehingga mereka langsung berbicara dengan bahasa sendiri dan tidak dimengerti oleh orang-orang yang ada di situ ya. Bahkan orang Yahudi bilang, loh, kan mereka orang Galilea, kenapa mereka berbahasa tidak sama dengan bahasa orang Galilea? Nah, sehingga mereka tercengang dan termangu-mangu melihat semua ya. Dan bagi yang percaya memang itu sangat jelas, mereka percaya bahwa Roh Allah sudah turun kepada mereka, bagi pengikut dan bagi yang percaya orang Yahudi. Tapi ada juga orang Yahudi yang nyindir, wah itu karena mereka mabuk anggur katanya. Coba, masa pagi-pagi begitu datangnya Roh Kudus mereka mabuk anggur? Dari mana minumannya? Kan gak ada minum. Nah, tapi itulah pendapat dari manusia. Jangankan itu, kematian Tuhan Yesus pun ada orang bilang disalibkan bukan Yesus tapi Judas Iskariot. Nah, ini nyata nih dalam Al-Quran ya, dikatanya bukan Yesus disalibkan tapi Judas Iskariot. Nah, kemudian ada lagi orang Yahudi, mereka Yesus bukan bangkit tapi dicuri ya, bahkan dibiayai oleh kaum Yahudi. Katakan berita ya, beritanya dibayar oleh orang Yahudi, beritakan bahwa Yesus itu dicuri orang lain, bukan bangkit. Wah, ini jadi memang aneh-aneh. Tapi pesan kita kepada orang Yahudi, bertobatlah, karena Anda adalah kesayangan Tuhan, pilihan Tuhan, dan sudah diawasi Tuhan. Maka segeralah bertobat, terima Yesus Kristus sebagai penyelamat. Ya, jangan lagi hanya kalau perjanjian lama tidak ada Yesus, tapi di sana sudah ada janjikan Mesias akan datang. Nah, mereka masih menunggu. Nah, maka segeralah bertobat orang Yahudi Israel ya, supaya aman. Ini saran saya kepada orang Yahudi ya. Nah, kemudian setelah kita melihat adanya Yesus mengirim sesuai dengan janji Allah akan datang Roh Allah ya. Kemudian inilah peneguhan terakhir ya dari Allah untuk memberikan firman Tuhan ya, menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk life after life, hidup setelah hidup di Yerusalem yang baru. Karena Sion, Yerusalem, sudah ditentukan Tuhan rumah tempat tinggalnya selama-lamanya. Tapi rumah tinggal itu kan belum tercipta. Karena kalau Sion sekarang ya, itu kan halamannya, jalannya kan bukan emas murni.
Tapi kalau Sion yang baru nanti, Yerusalem yang baru itu, jalan rayanya adalah emas murni. Dan luas kotanya 2.400 km kubik. Tinggi, panjang, lebar. Tembok mutuara, temboknya terdiri dari mutiara, ya. Adalah 60 meter tebalnya. Kemudian pondasinya 12 jenis batu jaspis, yang kemarin kita urutkan satu-satu nama batu itu, yaitu di pakaian Urim dan Tumim daripada Eliezer, Imam Eliezer, ya. Karena dengan itulah Tuhan menyatakan kepada dirinya atau memberikan perintah. Jadi harus pakai Urim dan Tumim. Ya, dan dalam batu Urim dan Tumim itu ada 12 batu. Itu menandakan bahwa anak Yakub yang 12 suku. Nah, itulah kira-kira bacaan pagi. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Kerajaan damai. Wah, kalau tadi memang Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera Allah bagi rumah ini, bagi kalian. Sekarang damai, ada kerajaan damai. Jadi dalam Yesaya, di buku Yesaya ini ditulis waktu Yesaya yang hidup di Yerusalem, ya, pada abad ke-8 sebelum Masehi. 1 abad 100 tahun, berarti 800 tahun lagi sebelum Yesus lahir. Ini sudah dinubuatkan. Nah, dikatakan begini. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya berbuah. Jadi dalam pengertian, ya, bahwa keturunan Raja Daud, ya, seperti pohon yang sudah ditebang, tetapi sebagaimana dari tunggulnya tumbuh, ya, tunas baru. Nah, itulah janji Allah kepada Daud. Dari anak kandungmu sendiri akan menduduki tahtamu dan memimpin dengan sangat bijak. Nah, kemudian dari keturunanmu lah akan datang juru selamat dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia. Itulah Yesus Kristus. Nah, jadi demikian pula katanya, dari keturunan Daud akan muncul seorang raja, ya. Nah, kuasa Tuhan akan membimbing dia. Jadi raja itu, kuasa Tuhan akan membimbing dia. Kemudian menjadikan dia berbudi dan bijaksana. Berbudi dan bijaksana. Cakap mengambil keputusan dan melaksanakannya. Kemudian mengenal kehendak Allah dan takwa kepadanya. Kesukaannya yaitu taat kepada Tuhan. Ia tidak mengadili sekilas pandang atau berdasarkan kata orang. Wah, ini sungguh. Dan kalau kita lihat, ya, dengan adanya Raja Salomo, paling bijak di dunia diberikan oleh Tuhan, dan semua dilengkapi. Dan kalau kau taat seperti bapakmu Daud, akan kuberikan panjang umur, katanya. Dan itu terjadi. Nah, kemudian ada lagi tadi katakan di sini adalah, jadi contoh-contoh ini sebenarnya sudah dimunculkan oleh Raja Salomo. Tapi yang paling benar dalam melengkapi masalah ini adalah dikatakan mengenal kehendak Allah dan takwa kepadanya. Mengenal kehendak Allah. Nah, jadi itu adalah Yesus. Kalau Salomo memang hanya mengerti apa yang disampaikan oleh Allah, tapi tidak mengenal kehendak Allah,
Tapi kalau yang raja ini katanya mengenal kehendak Allah, ya. Dan bahkan dikatakan Allah tahu tentang diriku dan aku juga tahu tentang diri Allah, karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, berarti Yesus itulah sebenarnya sebagai Allah, ya, sama yang datang ke dunia. Jadi mengenal kehendak Allah dan takwa kepadanya. Turut kesukaannya yaitu taat kepada Allah dan tidak mau mengadili sekilas pandang atau berdasarkan kata orang. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, ya. Waktu dia, ya, ada perempuan datang dihujat oleh orang Yahudi karena dia pelacur. Wah, ini harus dibunuh. Menurut hukum Taurat ini sudah melakukan, hukum Musa ini harus dibunuh. Gak ada lagi alasan. Pokoknya ada saksi 2 orang melihat, udah dibunuh. Apa kata Tuhan Yesus? Gampang. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lempar duluan kepada dia batu itu. Mundurlah pemimpinnya. Ya, dia berdosa. Mundur. Satu-satu mundur. Akhirnya semua mundur. Sampai rakyat jelata pun mundur. Ya, memang siapa yang tidak berdosa? Nah, jadi inilah yang dikatakan bahwa kesukaannya yaitu taat kepada Tuhan, ya, dan ia tidak mengadili sekilas pandang atau berdasarkan kata orang. Yang tadi kata orang, ya, begini, ya, inilah Yesus. Nah, maka dengan demikian, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini sangat lengkap. Pertama tadi kita diarahkan supaya damai sejahtera yang kita bawa, selalu kita menyampaikan damai. Nah, kemudian dengan datangnya Roh Kudus kita dikuatkan, diteguhkan supaya bisa mengatakan damai itu. Nah, kemudian hal ini sudah dinubuatkan 800 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Jadi semua isi Alkitab itu adalah digenapi. Demikianlah bacaan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tuhan memberkati. Amin. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching. Mwah.